ditanya, Pak bener nggak ini Pak, dananya begini Pak, ininya kesini Pak, larinya kesini Pak, rinciannya begini Pak. Jawabannya enggak, itu ada tuh, ada PAD-nya ada tuh, silakan dilihat. Oh iya percaya, oh bener tuh rakyat ya, jujur, amanah ya, nggak korupsi. Dilihat dong Pak di lapangan Pak. Kalau misalkan yang bersangkutan yang ditanya, ya pasti bilangnya enggak Pak. Berarti kalau kayak gitu masyarakat percuma dong ya, masyarakat ya percuma dong. Kita keluar-keluar, kita kasih tahu nih ada yang nggak beres di sini. Terus bapak yang di atas nanyain ke bapak yang di bawah ya, bener nggak ini nggak itu enggak. Terus ya udah disampaikan ke masyarakat, enggak kok, baik kok, begitu Pak. Ya sudah, saya jadi kuul lah. Habis itu saya korupsi dan setelah itu saya minta diaudit dan diaudit saya bilang enggak, saya bagus kok, kinerja saya bagus kok. Pak, orang bagus itu Pak diakui Pak. Apa jawabannya? Apa bisa diterima apa tidak? Mobil komando tahan dulu. Mobil komando tahan dulu. Kita nggak akan lanjut, kita akan seperti ini terus kalau masih teman-teman nggak kondusif. Ayo. Dengerin semuanya teman-teman. Kita orang Bojongkulur. Kita harus contohin gimana tertibnya warga Bojongkulur. Kita harus contohin gimana santunnya orang Bojongkulur. Tapi teman-teman semuanya, kalau kita sudah santun, ketika kita sudah santun, kalau kita diterima dengan baik, yang boleh buat masa kita jadi tamu di rumah sendiri. Masa mau jadi tamu di rumah sendiri? Masa mau jadi orang asing di rumah sendiri? Masa mau diasingkan, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Yang tentunya dalam video kali ini kita pun akan memberikan sebuah kabar yang datangnya dari wilayah Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Yang ternyata di mana saat ini para warga berbondong-bondong, ratusan warga yang berbondong-bondong untuk mendatangi Kades Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menggelar aksi pembekukan terhadap kepala desa. Mereka menuntut kepala desa Bojongkulur, Firman Riansah, segera mundur dari jabatannya. Kami minta Firman mundur jadi Kades, mau mundur secara terhormat atau kami yang akan memundurkan, tegas koordinator aksi Ahmad Fauji dalam orasinya. Pantauan Radar Bogor, masa aksi datang ke kantor desa Bojongkulur dengan membawa berbagai atribut dan spanduk bernada penolakan terhadap kepemimpinan Firman. Mereka menilai kepala desa bersikap arogan, sewenang-wenang, serta tidak transparan dalam mengambil kebijakan yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Memang sering kita lihat adanya kepemimpinan dari desa yang sudah mulai menjadi-jadi. Bahkan kini seorang kepala desa yang benar-benar telah resmi diberhentikan dari jabatannya. Keputusan ini tidak main-main karena diduga melibatkan sejumlah pelanggaran serius dalam tata kelola pemerintahan desa. Apa yang sebenarnya terjadi, siapakah yang melengsarkan, dan bagaimana reaksi warga Bojongkulur, semua akan kita kumpas tuntas dalam video kali ini guys. Untuk terupdate-nya, marilah kita menyimak terlebih dahulu agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, para pemirsa, dan ada juga sebagian para warganet yang telah menyaksikan bahwasanya kepemerintahan yang diambil tegas oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terhadap kades-kadesnya yang suka melakukan tindakan korupsi. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi dan juga warganet itu sendiri guys? Mari kita simak videonya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan singkat saja, meskipun saya catat tuntutannya banyak. Tapi yang pertama, jangan paksa saya menyampaikan alasan kenapa ada beberapa kepala desa yang mundur. Saya nggak mau. Karena sudah mundur. Oke, yang kedua, kalau saya mundur hari ini akan dinilai masyarakat
kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Dia pun aing bulak sa Jawa Barat ku aing kapapal muanya sia di bangsa desa mapai tiap RW teu kapapal. Sia teh muanya sia ulin ke belah ditu kabeuring, ulin ke belah ditu kabeuring. Muanya sia di RW sia runtah teu kapanggih sia, susukan teu kapanggih. Gas, ayeuna sing aralu jadi kepala desa na. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Anu nemen teu gitu. Ngerti? Punya bupati kepala desa tidak boleh diproses, teu bisa. Tegang banget kami. Proses. Tapi sih proses kepala desa yang tidak, tetapi seluruh proses itu kami akan membuat mekanisme, yaitu setahun anggaran auditnya sudah selesai dilakukan sehingga kerugian negaranya terbaca, dan apabila kerugian negaranya masih di bawah ambang batas wajar di bawah 200 juta segera dikembalikan ke kas daerah, biasanya 60 hari kerja ya kan. Pemda desa ruak itu bener tuh kan, 60 hari kerja kembalikan ke kas negara. Setelah itu baru proses pidana atau dibuat TGR, hutang yang harus dibayarkan ya, asal niatna halus teu kudu sieun. Gubernur Jawa Barat Kang Dede Mulyadi menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintah desa. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Kang Dedi menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi kepala desa, kades yang terlibat dalam penyalahgunaan dana desa ataupun praktek korupsi lainnya. Dan bisa kita lihat ya guys, saat ini memang Kang Dede Mulyadi benar-benar akan menindak tegas dan akan membawa jalur ini ke jalur hukum tentang adanya kasus korupsi, baik itu di desa, baik itu RT, baik itu bupati, baik itu kecamatan, dan juga kepemimpinan lainnya yang ada di Jawa Barat itu sendiri. Sekarang sudah menjadi tanggung jawab dari Gubernur Jawa Barat itu sendiri. Dan kali ini sepertinya Kang Dede Mulyadi akan bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi yang benar-benar akan merugikan rakyat. Bahkan di sini ada salah satu warga dari Bojongkulur Bogor yang benar-benar meminta kepada kadesnya untuk segera mundur alias dilengsarkan. Jawa Barat harus menjadi contoh pemerintah bersih dan transparan. Bila kades yang korupsi tidak ada kompromi, proses hukum akan tetap berjalan. Inilah kebijakan dari Kang Dede Mulyadi dan ketegasannya terhadap para pelaku korupsi, baik itu desa, baik itu kecamatan, baik itu kabupaten, baik itu provinsi. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpanan dana desa sejumlah kabupaten. Menurut data dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 70 laporan dugaan korupsi yang melibatkan aparat desa guys. Karena ini menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan dengan membentuk tim khusus di tingkat provinsi serta melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dari para masyarakat. Sebenarnya tidak ada menjadi mata-mata karena masyarakat itu sendiri akan menilai bagaimana kepemimpinan dari desa, provinsi, kecamatan, dan juga kabupaten guys. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan pelatihan transparansi anggaran dan manajemen keuangan bagi seluruh kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah mencegah penyimpanan sejak dini serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana publik. Saya tidak ingin dana desa yang seharusnya membangun masyarakat malah memperkaya segelintir orang. Kalau ada yang masih berani bermain-main, siap-siap berhadapan dengan hukum. Inilah ambil tindakan tegas yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Kebijakan tegas ini disambut baik oleh banyak pihak termasuk LSM, anti korupsi, dan warga desa yang menginginkan perubahan nyata. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menggawai penggunaan anggaran desa serta melaporkan jika menemukan kejanggalan.
Ini adalah konsep yang bagus ya guys, karena memang terlibat dari Gubernur Jawa Barat kita yang benar-benar bersikap tegas, kebijakan yang cukup mulia, dan ini akan menjadi pemimpin yang contoh baik bagi warga Jawa Barat itu sendiri. Makanya Gubernur Jawa Barat sendiri banyak yang mendukung dan membela Kang Deddy Mulyadi, apalagi soal fitnah, dugaan-dugaan korupsi, bahkan saat ini siaran TV media sosial, siaran TV nasional yang sempat memfitnah KDM itu langsung diserbu oleh warga Jawa Barat itu sendiri guys. Lalu bagaimanakah video berikutnya yang tentunya akan sempat menjadi tontonan kita di dalam momen ini guys. Korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Salah satu harapan yang diwujudkan pagi hari ini adalah saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Muammarar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah. Dan di situ ada Yayasan Bunda Suci yang memberikan bantuan pada warga. Hampir 2.000 rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma. Kemudian berbagai opini yang dibangun, yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam. Saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin perumahan. Semua izinnya ada di bupati, wali kota. Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elit di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur. Dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah, itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Dan saya sendiri sampai hari ini gak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rileks-rileks aja. Saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat. Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat. Saya selalu bertindak tegas. Satu, menutup usahanya. Kedua, memberikan denda. Yang ketiga, merekomendasikan pidana. Itu saja ya. Salam untuk semuanya. Bikin posting yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoax. Jelas kowe sing balekke. Kok ndadakmu penguntung? Dikira aku mandang aku iki sembodro, aku iso dadi buta ngerti ra? Kok kowe ndak nganggo jeneng? Ndak sandang tangan PC aku bawa ibu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti ngamuk ke calo ASN yang mencatut namanya untuk mengelabui korban. Endah langsung bergerak cepat menciduk pelaku pada Minggu 13 Juli 2025. Sempat berbelit-belit menjawab pertanyaan Endah, pelaku pun kena skakmat oleh sang bupati. Pelaku diketahui merugikan warga dengan menjanjikan dapat memasukkan para korbannya menjadi ASN. Ia menyewa, menggadaikan bahkan menjual mobil milik warga Gunung Kidul. Kowe ngerti kok janjiku aku dari bupati ya itu. Aku ora mbelo wong enggak. Lek ono mengganggu rakyatku sampai dhewek iki lecet kulite musuh karo aku ngerti lah. Itu kemungkinan tentu.
Yang tambahan kalau buat apa? Kan ngerti udah cara ngomong malah dia emosi. Nek kowe salah ngomong jaluk pangapura aku ngene, aku malah pelas karo kowe. Nggih, ngapura. Dapuramu imbah simbis ngono ki tak jejak cangkemmu ngerti ra? Di Gunung Kidul yang kali ini menjadi pembahasan karena memang sempat mengamuk Endah Subekti ngamuk ke calon ASN yang mencatut namanya untuk mengelabui korban. Jadi menjual nama dari bupati tersebut guys, agar supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Namun justru Bupati Endah Subekti sendiri benar-benar merasa kesal terhadap calon ASN ini yang menjual namanya, mengatasnamakan bupati, namun ternyata tanpa sepengetahuan dari Ibu Bupati sendiri guys. Sehingga pada akhirnya terjadilah momen ini yang benar-benar murka dan akhirnya si pelaku tersebut akhirnya diciduk oleh pihak kepolisian. Endah pun memang langsung bergerak cepat menciduk pelaku pada Minggu. Sempat berbelit-belit menjawab pertanyaan Endah yang pelaku pun kena sekakmat oleh sang bupati. Pelaku diketahui merugikan warga dengan janji dapat memasukkan para korbannya menjadi ASN. Ia menyewa, menggadaikan, bahkan menjual mobil milik warga Gunung Kidul. Ini sudah sangat keterlaluan sekali guys. Dalam kasus ini memang banyak orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, walaupun itu memang jalurnya jalur haram. Festival ini membawa nama harum masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia. Maka bagi seniman yang merasa curang dan mengkhianati kabupatennya untuk dengan rela nanti didiskualifikasi, karena saya melihat banyak seniman-seniman kita yang berKTP Kabupaten Gunung Kidul tetapi rela untuk mengharumkan kabupaten yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jika ini terjadi karena ada kerjasama dengan Dinas Kebudayaan yang meloloskan persyaratan untuk seniman kita mengkhianati kabupatennya, maka Dinas Kebudayaan, baik itu ketua atau kepala dinasnya, sekretarisnya, kepala bidangnya, kalau sampai ini saya temukan ada unsur kolusi dan nepotisme, saya pastikan demi kejayaan campur sari Gunung Kidul dan Mantos akan saya tindak sebagai Bupati Gunung Kidul. Saudara-saudara, tolong untuk jujur, jangan grup Gunung Kidul mengambil tim campur sari dari luar, dan jangan campur sari Gunung Kidul membawa nama harum kabupaten lain. Ini pengkhianatan, saudara-saudara. Saya tidak mau ada kecurangan dalam kompetisi. Ini bukan soal uang, Bapak Ibu sekalian, karena para penyanyi dan seniman. Ada salah satu video yang membuktikan bahwasanya kemurkaan dari Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih marah besar. Bupati marah dipicu terkait adanya dugaan kejadian dalam pelaksanaan festival campur sari di tanah budaya Gunung Kidul. Oke guys, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya memang kita saat ini benar-benar menyaksikan dari berbagai macam berita, berbagai macam kepemimpinan justru adanya berdampak negatif seperti dana desa yang tidak pernah bisa diolah kembali untuk masyarakatnya. Dan ini merupakan suatu contoh bagi masyarakat untuk supaya bisa menilai kepemimpinan mereka dari provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan, begitupun juga dengan desa. Oke, baik. Hanya ini saja berita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.